Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, perkenankanlah khatib pada kesempatan khutbah Jumat ini menyampaikan beberapa inti dari khutbah Jumat yang juga merupakan rukun yang menentukan sah atau tidak sahnya salat Jumat kita. Setelah kita awali dengan hamdalah, diteruskan dengan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibacakannya petikan tilawah ayat-ayat suci Al-Quran, maka rukun yang juga harus disampaikan adalah wasiyah, khususnya
buat diri sendiri dan tentunya buat kita semua yang hadir di sini. Dan wasiat yang paling utama tentu wasiat untuk menjaga keimanan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menganugerahi kita iman. Maka tugas kita adalah menjaga iman yang ada di dalam dada kita ini biar tetap terus ada di situ, bersemayam, kita pertahankan sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Semoga Allah nantinya memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, hadirin yang dirahmati Allah, pesan yang lainnya adalah terkait dengan fikih sosial. Selama ini kita dalam beragama memang ditekankan untuk banyak-banyak membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, beribadah, menjalankan perintah-perintahnya. Namun kadang-kadang kurang diimbangi dengan ibadah secara sosial kemasyarakatan. Nah, khutbah Jumat kali ini akan sedikit banyak membahas tentang hal tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya di dalam ibadah kita juga terselip pesan-pesan sosial. Misalnya dalam ibadah sholat diawali kita untuk bertoharoh, bersuci. Bahkan untuk sholat Jumat ini disunnahkan buat kita untuk mandi, untuk pakai pakaian yang bersih dan juga memakai parfum, memakai wewangian. Pesannya adalah ibadah itu tidak sebagaimana yang diajarkan oleh para rahib dan pendeta di dalam agama-agama yang lain. Karena kalau mereka mengajarkan hidup dengan segala kesederhanaan, semakin gembel dia, semakin dekat dengan Tuhannya. Tapi kalau dalam agama kita tidak. Kita mau berkumpul sholat Jumat, sholat istisqa, sholat gerhana, dan berbagai macam event termasuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, disunnahkan mandi dulu dan memakai wewangian. Bahkan di dalam kitab fikih disebutkan kalau orang habis makan makanan yang berbau tidak sedap, maka makruh bagi dia untuk datang ke masjid berjamaah. Pesan sosialnya itu sangat tinggi, namun mungkin karena saking tingginya banyak yang tidak mendapatkan pesan tersebut. Di dalam sholat berjamaah banyak sekali pesan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengizinkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah. Azan itu terserah Bilal, tapi kalau iqamah tergantung Rasulullah. Dan Rasulullah baru mengizinkan Bilal untuk melantunkan iqamah kalau jamaahnya sudah berkumpul semua. Lebih utama kita berjamaah dengan lengkap, walaupun agak tertunda, ketimbang sholat di awal waktu tapi banyak jamaah yang belum datang. Itu pesan sosialnya sangat tinggi. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kesempatan para sahabat. Mungkin ada yang masih punya urusan, mungkin masih ada yang bermasalah dengan kesehatan. Nabi memberi peluang. Termasuk Nabi pernah menasehatkan kepada salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, gara-gara dia mengimami sholat berjamaah, sholat Isya,
dengan membaca surat Al-Baqarah lengkap dari awal sampai akhir. Sehingga banyak jamaah yang gelisah, yang ingin segera pulang, tapi karena imamnya membaca dengan sangat lama, maka Rasulullah menegurnya, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu ingin menjadi sumber fitnah, wahai Mu'adz?" Maka disunnahkan bagi para imam masjid untuk tidak berlama-lama ketika mengimami sholat. Dan Rasulullah pun kalau mengimami sholat lalu mendengar ada suara tangis bayi, beliau pun mempercepat sholatnya. Ini menunjukkan bahwa dimensi sosial dalam sholat berjamaah itu sangat-sangat tinggi. Kalau kita bicara tentang puasa, tentu ini sangat kuat dimensi sosialnya. Karena puasa Ramadan memaksa kita untuk lapar dan haus, langsung merasakan bagaimana tidak enaknya jadi orang yang tidak sehari-hari bisa makan secara rutin. Bahkan dalam ibadah haji sekalipun itu ada dimensi sosialnya. Ada disunnahkan kita untuk menyembelih hewan pada bulan-bulan haji, untuk membayar dam apabila kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan semuanya itu berdimensi sosial. Dan yang lebih menarik bahwa dalam ibadah haji ketika seseorang tidak mampu untuk melakukannya, boleh digantikan, yang kita mengenalnya dengan istilah badal haji, baik secara keseluruhan seluruh ibadah hajinya ataupun hanya pada bagian-bagian tertentu. Misalnya tidak mampu melontar jumroh, boleh diwakilkan, dan seterusnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan-pesan sosial sebenarnya banyak bertabur di dalam ibadah-ibadah ritual. Hanya saja kadang-kadang kita tidak bisa menangkap pesan-pesan sosial itu, dan kadang-kadang kita terlalu egois untuk menjalankan ibadah kita tanpa mementingkan kepentingan publik dan masyarakat umum. Karena itulah kita sering juga melihat hal-hal yang menjadi tidak sesuai dan tidak sejalan, menjadi kontradiksi. Di satu sisi masjid memang tempat ibadah, tapi tidak punya lahan parkir, sehingga kalau ada sholat berjamaah, sholat Jumat harus menutup jalan. Nah, ini harus difikirkan oleh pengurus masjid, bagaimana agar ibadah bisa berjalan tapi jalanan tidak harus ditutup. Kadang-kadang ada masjid memang tempat ibadah, tapi melakukan ritual ibadah menggunakan pengeras suara yang mengganggu masyarakat umum. Karena boleh jadi ada anak-anak yang harus belajar karena ada ujian, ada nenek-nenek yang sedang sakit, ada warga yang butuh ketenangan, tapi kita terbiasa untuk menganggap bahwa syiar agama itu harus dengan menggunakan pengeras suara yang ternyata mengganggu masyarakatnya. Kita sering menggelar pengajian, hajatan, hal-hal yang sebenarnya tidak harus menutup jalan, tetapi kita menganggap semua orang harus maklum dengan hal-hal seperti itu karena agama harus didahulukan, lalu kepentingan publik harus dikorbankan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah itu pernah menegur orang yang tidak menutup jalan, tapi hanya duduk di pinggir jalan melihat orang lalu lalang. Nabi menegur. Kenapa? Karena itu mengganggu orang yang sedang lewat, padahal tidak mencegat di jalan. Kecuali kalian menyebarkan salam, memberikan kesempatan orang duluan, dan tidak boleh kemudian jalanan itu diganggu. Bahkan ketika Nabi mengatakan, kalau ada duri di jalan, wajiblah kamu untuk buang duri itu agar orang yang lewat itu bisa mendapatkan kebaikan dan keselamatan.
Dan kita menemukan begitu banyak hadis Nabi yang sangat-sangat menjaga, memelihara kepentingan sosial kita. Sayangnya pesan-pesan Nabi itu memang sangat tersirat, tidak terlihat secara lahiriah, sehingga orang lebih suka menjalankan ibadah yang zahir-zahirnya saja, yang kelihatan di mata. Sedangkan aspek mengganggu ketertiban umum, merugikan kepentingan publik, kadang-kadang hal itu luput dari pengamatan kita. Banyak juga orang yang kalau di masjid sholatnya khusyuk, bahkan sampai menangis, keluar air mata. Kita melihat betapa dekatnya dia dengan Allah. Tapi ketika dia keluar masjid, mengendarai sepeda motornya, naik trotoar, melawan arus, motong jalan, sen ke kanan tapi belok ke kiri, dan seterusnya. Alim ketika di masjid jadi syaitan rajim di luar masjid. Hal-hal kecil seperti ini jarang diangkat, karena kita terbiasa dengan ritual-ritual ibadah dan tidak memperhatikan aspek-aspek ketertiban umum dan sosial. Padahal Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti, man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa kalian yang mengganggu orang yang aku lindungi, aku akan berperang, mengizinkan perang melawan dia. Rasulullah menjaga hak-hak masyarakat, bahkan termasuk hak orang kafir, itu pun dijaga oleh Nabi. Tidak ada orang yang mengenal Nabi lalu mengatakan, rugi saya kenal dengan Nabi itu karena banyak ngambil uang kita, ngambil rezeki kita. Tidak pernah. Nabi SAW itu adalah Nabi yang Al-Amin gelarnya. Karena walaupun orang kafir memusuhi Nabi Muhammad, tapi harta mereka aman, dijamin oleh Nabi. Rumah Nabi itu adalah rumah yang paling aman untuk menitipkan harta benda. Dan orang-orang kafir se-Mekkah itu menitipkan harta mereka di rumah Nabi, yang notabene Nabi Muhammad itu musuh bebuyutannya. Secara akidah bermusuhan, tapi secara ekonomi Nabi menjaga amanah harta milik orang kafir, tidak ditilep, tidak diambil, tidak dibawa kabur. Padahal Nabi mau hijrah, sampai-sampai Nabi harus terlambat berangkat hijrah karena masih sibuk mengembalikan harta milik orang kafir, yang mana orang kafir itu musuhnya orang yang mengusirnya dari kota Mekah. Karena itulah jamaah sekalian, Nabi kita punya gelar Al-Amin. Ini menarik. Pertama, yang memberi gelar itu bukan sahabat, bukan Allah, bukan Jibril, bukan kaum muslimin. Yang memberi gelar itu masyarakat Mekah yang notabene non muslim, orang kafir, tapi memberi gelar kepada Nabi Muhammad yang mereka tidak sukai secara agama, tapi secara amanah mereka mengakui ini orang paling terpercaya di kota Mekah, Al-Amin. Dan yang kedua yang lebih penting, sampai Nabi meninggal belum pernah gelar Al-Amin itu dicabut oleh orang-orang kafir musyrikin Mekah. Jadi beliau sangat menjaga hak-hak sosial masyarakat, tidak mengambil yang bukan haknya, walaupun itu milik orang kafir sendiri. Dan begitulah Nabi kita mengajarkan nilai-nilai yang luhur buat kita. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang pandai mengambil pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah, sadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, khutbah yang kedua ini mari kita akhiri dengan doa istighfar permohon ampun sebagai rukun yang kelima dalam setiap khutbah Jumat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'ala as-sahabati ajma'in an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati as-sahabati ajma'in wa an tabi'in wa atba'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum ad-darajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa'adallahi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa 'ala nihi yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.